dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan belajar tentang globalisasi dengan subtema globalisasi di sekitarku. Anak-anak, setelah kamu mempelajari materi tentang globalisasi, diharapkan yang pertama, kamu dapat menjelaskan pengertian globalisasi. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang sosial budaya di era globalisasi. Sudah siapkah anak-anak belajar di hari ini? Ya, baik, kita sekarang berada di era globalisasi. Dapatkah anak-anak menyebutkan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Ya, salah satu contoh antara lain anak-anak dapat melihat produk-produk yang ada pada peta dunia berikut ini. Dapatkah anak-anak menyebutkan produk-produk apa saja yang ada dari negara-negara pada peta berikut ini? Ya, yang pertama, karpet dari Turki, batik dari Indonesia, jam tangan dari Swiss, mobil dari Jepang, boneka dari Tiongkok, dan susu dari Selandia Baru. Anak-anak, tahukah apa arti globalisasi? Ya, globalisasi adalah sebuah proses mendunia. Artinya, seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini akan semakin terhubung, tidak terpisah oleh batas wilayahnya. Artinya bahwa di era globalisasi ini dapat menjadikan dunia tanpa batas. Tahukah anak-anak apa penyebab dari adanya globalisasi? Ya, benar sekali. Globalisasi disebabkan oleh 3 hal penting, yaitu perkembangan teknologi. Yang kedua, alat komunikasi. Dan yang ketiga, alat transportasi. Dengan adanya ketiga hal ini, maka dapat memudahkan kerjasama di antara negara-negara di dunia. Salah satunya adalah kerjasama negara-negara ASEAN. Faktor kerjasama di antara negara-negara ASEAN disebabkan oleh 3 hal. Pertama, sumber daya alam. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama, yaitu di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apa saja kegiatan yang ditunjukkan dari gambar tersebut? Benar sekali. Gambar tersebut menunjukkan contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial, yaitu penanggulangan bencana alam, peningkatan pembangunan negara-negara ASEAN. Ada juga bentuk kerjasama peningkatan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Dan yang berikut adalah peningkatan perlindungan sosial bagi penduduk di negara-negara ASEAN. Dapatkah anak-anak menyebutkan bentuk kerjasama sosial lainnya dari negara-negara ASEAN? Nah, selanjutnya, dapatkah anak-anak menyebutkan contoh kerjasama ASEAN di bidang
kebudayaan? Ya, yang pertama, adanya kerjasama dalam meningkatkan jumlah tenaga ahli dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, ada juga bentuk kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan, yaitu penyelenggaraan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota negara ASEAN. Dan yang terakhir, ada juga bentuk kerjasama ASEAN lain di bidang kebudayaan, yaitu saling mengenalkan budaya masing-masing di antara negara ASEAN. Nah, anak-anak, setelah kamu mempelajari bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN, dapatkah anak-anak menunjukkan contoh apa saja peran Indonesia dalam kerjasama di bidang kebudayaan dan sosial? Silakan anak-anak menuliskan jawabannya dalam buku tugasmu untuk diperiksa oleh Bapak dan Ibu guru. Anak-anak, demikian pembelajaran kita di hari ini. Semoga apa yang telah kamu pelajari dapat kamu ingat dalam upaya meningkatkan kemampuan kamu dalam bidang teknologi di era globalisasi. Sampai jumpa dalam pertemuan pembelajaran berikutnya. Dah.